hormati Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, yang saya hormati para guru serta staf SMA Negeri 3 Jakarta, yang saya hormati Ibu Ruth selaku Guru Bahasa Indonesia, yang saya hormati para audiens yang menonton pidato ini, dan teman-teman SMA Negeri 3 yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini berdiri di sini berhadapan dengan kalian, orang-orang hebat melalui layar gadget. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkatan bagi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin sekalian yang saya sayangi, sejak zaman keemasan Nusantara, negara kami memiliki potensi kelautan yang dibidik dunia. Kerajaan-kerajaan dominan sudah berusaha memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia dengan menjadikannya komoditas yang dijual mahal, namun semakin banyak kuantitas dan permintaannya, komoditas dari hasil laut Indonesia tidak bisa dijual mahal. Oleh karena itu, seiring berkembangnya dunia, dibangunlah pemanfaatan sumber daya laut dalam sektor pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya menelaah segudang potensi yang dapat lautan Indonesia berikan. Saya Siti Hariroh membawakan pidato berjudul Potensi Sumber Daya Kelautan Membludak Meningkat pada Pola Pemanfaatannya. Hadirin sekalian, kurang pas rasanya jika kita tidak mengawali materi pidato ini dengan membicarakan sektor perikanan. Karena nyatanya Indonesia memiliki potensi perikanan yang tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta kilometer persegi, dengan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 pulau. Memiliki potensi ikan sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan penghasil perikanan terbanyak di dunia. Dalam hal perikanan, Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi dalam hal terumbu karang dan hutan mangrove-nya. Dengan hampir 600 spesies terumbu karang dan sekitar 3.500 hektar luas lautan mangrove yang tersebar di seluruh penjuru pantai dan lautan Indonesia, membuat negeri ini menjadi sebuah primadona bagi mata mancanegara. Bahkan Indonesia bisa mendapatkan posisi puncak kedua hal tersebut, di mana Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan terumbu karang terluas di dunia dan dinobatkan pula sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Hal tersebut pastinya sangat membanggakan bagi kita semua, bukan? Di sisi lain, banyaknya terumbu karang dan luas hutan mangrove di Indonesia berdampak baik terhadap hal lainnya. Contohnya hutan mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi pantai dan terumbu karang yang bermanfaat bagi fauna lautan Indonesia serta bisa menjadi salah satu dari ribuan pesona kekayaan alam Indonesia. Dengan pesona kekayaan alam yang begitu menakjubkan, banyak pengusaha lokal maupun asing yang tertarik untuk mengelola daerah-daerah di Indonesia sebagai objek wisata, yaitu mulai dari wisata sejarah, wisata edukatif, wisata kebudayaan, hingga wisata bawah laut pastinya. Banyak pulau-pulau Indonesia yang belum tereksplorasi. Oleh sebab itu, jika menemukan pulau-pulau yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia tidak menemukan harta karun yang tersembunyi. Kepulauan yang awalnya mungkin hanya dikenal oleh masyarakat setempat, dapat menjadi pulau yang terkenal oleh mancanegara seperti Raja Empat, Pulau Komodo, Taman Laut Bunaken, dan lain sebagainya. Disinilah seharusnya Indonesia dapat menunjukkan potensi pariwisatanya di kancah internasional. Untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut, kita sebagai masyarakat harus bisa untuk selalu menjaga kekayaan alam yang sudah dianugerahkan. Tuhan untuk Indonesia. Para hadirin sekalian, cara yang mudah untuk mendapatkan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam skala besar, polusi lingkungan dan lautan adalah akibat utama dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jutaan ton sampah yang membuang di lautan saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan menjadi sumber pangan Indonesia.
Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain masyarakat, pemerintah juga harus berperan dalam melestarikan potensi kelautan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan konservasi, di mana konservasi ini bertujuan untuk melindungi maupun memelihara sumber daya laut yang dianggap penting bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Dengan adanya upaya untuk melestarikan potensi kelautan Indonesia, sektor-sektor yang berpotensial bagi kemajuan kelautan Indonesia, mulai dari sisi perikanan, terumbu karang, dan mangrove, hingga kepariwisataan, bisa terus lestari dan bisa terus berkembang lebih besar lagi ke depannya. Di mana potensi perikanan sendiri bisa menjadi sumber pangan nasional yang besar. Terumbu karang dan hutan mangrove harus bisa dijadikan sumber kelestarian alam. Dan potensi pariwisata Indonesia yang apabila berkembang dengan pesat akan berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia. Maka dari itu, marilah kita semua memulai untuk menjaga potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia dan melestarikannya dengan baik agar dampak-dampak positif tersebut bisa terelasi dan Indonesia memiliki nama yang harum di kancah internasional. Sekian pidato saya, harapnya seluruh masyarakat tidak terkecuali sekalian yang menyaksikan pidato ini bisa lebih menjaga dan melestarikan potensi kelautan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada bumi Indonesia yang begitu besarnya, sehingga Indonesia bisa terus lestari maju sampai ujung hayati nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.